Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini kita akan mencoba rangkum film yang berdasarkan kisah nyata tahun 1980 dan mendapat rating 6,4 di IMDb. Film ini diperankan oleh Jason Statham, Robert De Niro, Dominic Purcell, dan Eden Yeong. Keempat orang ini adalah tim pembunuh profesional yang dinamai dengan Killer Elite. Bagaimana kisahnya? Mari kita ulas. Scene pun dimulai, dikisahkan abang ganteng Jason Statham berperan sebagai Danny, lagi ngasih makan asu. Robert De Niro berperan sebagai Hunter yang merupakan anggota dari tim Killer Elite. Dua temannya yang lain, Dominic Purcell sebagai Davis dan Eden Yeong sebagai Mayer. Saat ini mereka dalam misi membunuh pejabat pemerintah Meksiko. Pengawal-pengawal dari pejabat tersebut berhasil dibunuh semua. Tapi ketika Danny membuka pintu, dia melihat seorang anak kecil di mobil tersebut. Danny pun berhenti untuk menembak. Karena sempat berhenti sejenak, dia pun tertembak oleh polisi setempat. Kemudian Hunter datang buat menolong Danny. Di sisi lain, Davis menyiapkan mobil buat mereka melarikan diri. Dan itu berhasil untuk kabur. Akibat kejadian ini, Danny berhenti membunuh dan tinggal di sebuah perkampungan kecil, Yarra Valley, Australia. Saat bangun tidur, dia menerima sebuah paket yang isinya sebuah pemberitahuan bahwa temannya si Hunter sedang ditawan di Oman. Karena kesetiakawanan, dia pun berangkat ke Oman buat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Saat tiba di Oman, dia pun terkejut dengan sebuah mobil klasik. Di perjalanan, dia ditawarkan harus melakukan pekerjaan pembunuhan dengan imbalan $6 juta atau setara, ya udahlah hitung sendirilah ya, banyak pokoknya. Mereka pun tiba di lokasi tempat temannya ditawan. Saat sampai, seperti biasa ya, ritual kalau masuk ke tempat-tempat mafia besar dicek dulu bawa senjata atau enggak. Sampai di dalam, Danny bertemu dengan seorang bos orang yang mirip dengan Osama Bin Laden. Namanya adalah Lamen. Lamen menceritakan bahwa anak dan saudaranya mati dibunuh oleh seorang agen Inggris yang merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Inggris. Orang ini bernama Harris. Lalu Danny diminta untuk membunuh orang tersebut dan kedua temannya untuk membalas dendamnya. Sebelum menyetujui kesepakatan ini, Danny meminta untuk melihat temannya Hunter terlebih dahulu. Kemudian dia menyuruh salah satu anggota dari bos mafia itu buat mengambil air. Lalu dengan cangkir yang diambilkan itu, dia memukul anggota mafia tersebut dengan sekali pukul. Langsung tepar guys. Kemudian Danny bermaksud membawa kabur temannya Hunter dari tempat ini, tanpa harus menyetujui perjanjian membalas dendam si bos mafia Lamen tadi.
Tapi ternyata semua sia-sia. Di depan pintu dia sudah ditunggu dengan anak buah dari bos mafia Lamen. Jadi si Lamen ini sudah mempersiapkan semuanya ya, karena pastinya si Dani ini tidak akan terima begitu aja. Singkat cerita, dia pun menyetujui perjanjian dari bos mafia itu dengan imbalan 6 juta dolar. Lalu Denny menemui teman tim killer elitnya yang lain di Paris, Prancis, yaitu Davis dan Meyer. Kemudian mereka membuat rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Harris dengan cara bahwa kematian Harris adalah kecelakaan terpleset di kamar mandi. Scene pun berganti, Denny masuk ke rumah Harris secara diam-diam dan menyusun semua properti supaya aksi tersebut berjalan sempurna. Tapi aksi mereka mendapat tentangan lain. Seorang prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Inggris yang lain yang bernama Spike sedang mengincar si Davis. Si Davis diincar karena Davis merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat Inggris yang ketahuan berprofesi lain, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Spike pun dan timnya berencana membunuh Davis. Kemudian tim killer elite ini sedang mempersiapkan properti pembunuhan terhadap Harris. Temannya Spike mengintai mereka dari kejauhan. Denny mengetahui bahwa mereka sedang dimata-matai, kemudian mengejarnya, tapi orang tersebut berhasil kabur berkat bantuan lebah. Singkat cerita, Denny dan timnya pun berhasil membunuh Harris dengan kasus kecelakaan terpleset di kamar mandi. Selesai membunuh Harris, target selanjutnya adalah kedua temannya, yaitu Crick dan si Simon. Jadi target kedua mereka adalah Crick. Untuk memuluskan misinya membunuh Crick, Denny menyusup ke dalam kesatuan pasukan khusus Angkatan Darat Inggris. Pembunuhan ini dengan cara memasukkan racun ke dalam minumannya Crick. Rencana ini berjalan dengan mulus. Crick mati karena keracunan. Melihat berita Crick mati, Spike pun naik pitam sebab Crick merupakan teman Spike juga. Langsung dimatikannya musik berisik di warkop tempat dia biasa nongkrong. Oke, target ketiga adalah Simon. Ini agak sedikit sulit karena anak buah dari Spike mengikuti Simon. Mereka tahu target selanjutnya dari tim killer elite ini adalah Simon, sebab Simon merupakan teman dari Harris dan Crick yang telah mati sebelumnya. Scene pun berpindah, tim killer elite ini bagi-bagi tugas. Davis bagian memantau pergerakan target dari kejauhan, Meyer sebagian kontrol atau ngehack sistem kerja mobil tangki, supaya bisa dibuat menjadi kecelakaan. Sementara Denny bagian memastikan bahwa Simon telah terbunuh sempurna. Mereka menambah teman satu orang yang bernama Jack, karena Jack merupakan orang yang mengerti soal hacker mobil. Pembunuhan Simon pun berhasil dilakukan. Ketika hendak memastikan bahwa Simon benar-benar mati, ternyata anak buah Spike yang mengikuti Simon dari awal yang sudah tahu bahwa Simon target selanjutnya, dan akhirnya dia gagal menyelamatkan Simon langsung melihat ke arah Meyer dan Jack yang sedang berhenti untuk memastikan kematian Simon. Dia pun langsung mengejar mereka. Nyawa harus dibayar nyawa. Jack dan Meyer pun segera melarikan diri, tapi anak buah Spike itu tetap mengejar. Kemudian Jack melakukan kesalahan ceroboh sehingga dia dan Meyer terkena pukulan si anak buah Spike itu.
Begitu Meyer dan anak buahnya Spike sedang baku pukul, si Jack inilah yang nggak paham ya dunia militer dan persenjataan, bermaksud menembak si anak buah Spike. Tapi karena jaraknya terlalu dekat, pelurunya tembus juga mengenai Meyer yang menyebabkan Meyer pun ikut wafat. Kedua mayat ini pun dibawa ke base camp mereka dan Danny kelihatan begitu marah kepada Jack. Kenapa semua ini bisa terjadi? Tapi tetap saja bahwa misi mereka telah selesai sesuai dengan kesepakatan dengan si bos Lamen. Dan radio komunikasi yang ada di mobil anak buah Spike diambil oleh Danny buat monitor percakapan Spike dan anak-anak buahnya. Mengetahui anak buahnya mati lagi, lalu si Spike merencanakan pembunuhan terhadap Davis. Saat Davis lengah karena menganggap misi mereka telah selesai, dia pun pergi ke hotel bersama perempuan. Ya, begitulah. Anak buah Spike yang lain datang dan menyerang Davis. Davis pun berhasil ditangkap. Kemudian mereka melaporkan ke Spike atas keberhasilan itu. Danny mengetahui itu semua lewat radio yang dia ambil tadi dan segera menuju ke sana buat membantu temannya. Tapi sebelum dikurung di mobil, Davis berhasil kabur dari tangkapan mereka. Tapi malang dikata Davis malah kena tabrak oleh truk kontainer. Ya, menyebabkan dia mati ya jadinya ya. Spike kesal karena Davis gak mati di tangannya langsung, lalu Spike pulang menuju rumahnya. Saat sedang membuka pintu rumahnya, ternyata Danny sudah ada di sana dengan menodongkan senjata. Danny bertanya kepada Spike di mana temannya Davis, lalu Spike menjelaskan bahwa Davis berhasil kabur dari tangkapan anak buahnya, yang membuat Davis mati ketabrak truk kontainer. Tapi Danny tidak membunuh Spike karena memang Spike bukan target pembunuhannya. Lalu Danny pun ke Oman buat membebaskan Hunter sesuai kesepakatan mereka. Dan kembali ke Yarra Valley, Australia buat memulai hidup baru dengan kekasihnya. Saat malam tiba, dia kembali ditelepon. Dari telepon itu terdengar suara bahwa dia salah orang dalam melakukan pembunuhan. Ternyata Harris yang dimaksud bukan orang yang dia bunuh kemarin. Beginilah kalau terjun ke dunia kriminal, mau hidup tenang pun susah, ada aja masalah-masalah lain. Danny terpaksa harus menyelesaikan misinya sampai benar-benar tuntas. Yang katanya ada kesalahan tadi, karena dia mendapat ancaman jika berhenti maka kekasihnya akan mati. Mereka pun pergi ke Paris dan meminta kepada Hunter buat melindungi kekasihnya selagi dia benar-benar mau menuntaskan kasus ini sampai selesai. Danny menemui anak dari si bos Lamen, mafia yang tadi ya, yang di Oman. Seperti biasa kalau bos banyak bodyguard-bodyguardnya, tapi Danny menghajar mereka semua. Pada saat sampai bertemu anak bos mafia Lamen, dia menjelaskan bahwa Danny salah bunuh orang. Yang dia bunuh harusnya orang yang menerbitkan buku ini. Udah banyak yang mati tapi dianggap salah orang. Biasalah ya permainan mafia ya. Oke, mau nggak mau Danny harus membunuh Harris yang dimaksud ini. Tapi rencananya tetap dipantau oleh Spike. Kemudian Spike mengumpulkan anak buahnya buat memburu Danny. Sementara Spike langsung berada di dekat Harris yang menjadi target Danny buat memastikan keamanannya langsung. Kemudian seorang masuk ke kantor Harris dan Spike mengira bahwa itu adalah Danny. Sesuai rencana Spike, orang yang dikira Danny itu berhasil mereka lumpuhkan. Tapi ternyata itu adalah Jack, teman IT yang nggak sengaja membunuh Meyer dari jarak dekat kemarin. Dia ikut membantu Danny untuk menebus kesalahannya. Kemudian Danny masuk dari pintu lain, tapi entah kenapa saat hendak membunuh Harris ini, Danny teringat anak kecil sewaktu mereka mau membunuh pejabat Meksiko yang lalu ya. Sehingga Danny hanya melumpuhkannya saja dan membuat seolah-olah Harris ini telah mati dengan bukti foto. Lalu Spike bergegas ke tempat Harris dan ternyata Danny sudah tidak ada di sana. Ketika melihat keluar, Danny ternyata berada di atas bangunan itu buat melarikan diri. Spike dan timnya pun segera mengejar Danny. Kemudian Danny melompat dari gedung yang di sebelahnya.
dan dia meminta kepada wanita yang di depannya dengan menodongkan senjata supaya jangan teriak agar tidak ketahuan. Tapi si wanita ini malah teriak. Karena teriakan itu dia pun ketahuan oleh Spike. Akhirnya dia pun tertangkap. Kemudian Spike meminta Danny buat menceritakan semuanya apa yang sebenarnya terjadi, buat apa dia membunuh. Danny menceritakan bahwa ini belum berakhir karena Kesatuan Angkatan Darat Inggris terlibat dalam ini semua dan mengatakan bahwa anak buah Spike yang lain akan mati juga. Mendengar itu Spike pun emosi. Danny memberitahu kepada Spike bahwa buktinya ada di kameranya bahwa dia belum membunuh si Harris. Cuma dibuat seolah-olah mati agar terbongkar siapa dalang dari semuanya. Tapi saat Spike hendak memeriksa isi kamera Danny, dia ditodong senjata di depan pintu oleh Harris yang tidak mati tadi. Mereka berdua pun disandra oleh Harris. Harris ini juga salah satu petinggi dari Angkatan Darat Inggris. Ini dia ya, sudah ditolong malah menodong. Kemudian Harris menceritakan semuanya bahwa petinggi Angkatan Darat Inggris sudah membuat kontrak dengan Bos Lamen bahwa 3 anaknya Bos Lamen harus dibunuh, disisakan hanya 1 yang sepaham dengan dia. Kontrak pembunuhan 3 anak Bos Lamen itu ditukar dengan minyak buat kepentingan bisnis petinggi Angkatan Darat Inggris. 3 orang yang sebelumnya yang dibunuh Danny dan timnya seperti Harris, Crick, dan Simon merupakan orang-orang patriot seperti Spike yang mencoba membongkar rahasia itu. Jadi dipalsukan ya sama Bos Lamen ini, kurang ajar Bos Lamen nih. Danny hanya korban karena dia dan timnya punya keahlian membunuh. Karena ada ketidakcocokan dengan petinggi Angkatan Darat Inggris, maka Bos Lamen lewat anaknya yang masih hidup itu meminta Danny dan timnya membunuh Harris yang ini juga. Jadi sudah tidak sepakat dengan si Harris yang asli, dia minta si Harris juga dibunuh ya. Dimain-main nih coy. Tapi Danny sengaja tidak membunuhnya biar terbongkar bahwa petinggi Angkatan Darat Inggris juga terlibat dalam bisnis kotor ini. Saat Harris sedang memberitahu semuanya, Danny berhasil melawan. Dan kabur. Tapi Spike tetap dendam sama Danny karena dia sudah membunuh teman-temannya yang sama-sama di Kesatuan Angkatan Darat Inggris, walaupun sudah mengetahui kebenarannya. Danny pun berhasil kabur dari Spike. Danny dan Hunter kembali ke Oman buat menemui Bos Lamen itu. Karena dia udah tahu semuanya, hanyalah buat kepentingan bisnis semata dan dia dijebak dalam ini semua. Ternyata Spike sudah duluan mendahului Danny dan Hunter buat menemui Bos Lamen. Dia memberikan bukti foto yang berasal dari kamera Danny. Pada saat dia memberikan foto itu kepada Bos Lamen, dia membisikkan bahwa Harris itu belum mati, itu hanya palsu atau rekayasa. Dia pun menusuk Bos Lamen itu dengan pisau sampai akhirnya dia mati. Spike kesal karena ulah Bos Lamen ini banyak teman-temannya yang mati dan petinggi-petinggi Angkatan Darat Inggris yang korup juga terlibat akibat ulahnya. Lalu anak Bos Lamen ini ternyata nggak peduli dengan kematian ayahnya, mungkin supaya dia bisa menguasai bisnis ayahnya ya. Dia malah memberikan uang sekoper kepada Spike. Danny dan Hunter sudah mengetahui kedatangan Spike ke tempat Bos Lamen itu. Saat Spike keluar, mereka mengintai Spike yang sedang dikejar oleh anak buah Bos Lamen karena membunuh bos mereka ya. Danny dan Hunter juga mengikuti Spike yang sedang dikejar tersebut. Danny dan Hunter menolong Spike dengan cara merusak mobil anak buah Lamen dan melanjutkan pengejaran mereka ke Spike. Sampai akhirnya mereka berhasil menembak ban mobil Spike. Spike kemudian menceritakan bahwa dia telah membunuh Lamen.
Lalu Hunter membuka uang skoper yang dihadiahkan oleh anak bos Lamen, tapi dia hanya mengambil sedikit buat biaya kehidupan ke depan nanti. Denny pun mengatakan kepada Spike supaya berhenti ikut dalam perang terhadap negara lain untuk kepentingan petinggi-petinggi negara. Namun Spike mengatakan, saya hanya prajurit yang ditugaskan. Spike dan Denny pun sepertinya berteman karena Spike berencana mengunjungi Denny suatu saat nanti. Oke teman-teman, kira-kira paham nggak alur ceritanya? Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh menulis pertanyaan di kolom komentar ya. Hikmah yang bisa kita ambil di balik cerita ini adalah bahwa setiap peperangan antar negara yang terjadi saat ini ada petinggi-petinggi pemerintahan yang ikut berbisnis. Dan juga hikmah yang lain, carilah pekerjaan yang halal-halal saja biar hidup tenang, nyaman, dan damai. Sekian dulu ulasan alur cerita film Killer Elite. Salam dari channel Meja Ilmu. See you in the next video. Oh iya, jangan lupa subscribe juga ya.